hafizahullahu ta'ala dengan tema kajian syarah kitab hadis Arba'in Nawawi. Kami Dasudi mengucapkan selamat mendengarkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para penggemar Radio Gema Madinah dimanapun pian berada, seberataan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita berada di atas agama Islam, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita kesehatan, nikmat yang sangat banyak. Yang mana kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, panutan kita, pemberi syafaat kepada kita semuanya. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para istri-istri beliau, anak keturunan beliau, dan para sahabat-sahabat beliau yang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala bersama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga tercurah kepada orang-orang yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan mengikuti dengan sebaik-baiknya, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas kitab yang sangat agung, kitab yang mulia, yang dibawakan atau ditulis oleh imam besar, yakni Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian hadis ini disyarah oleh
ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmatnya. Sebelum kita membahas kitab ini, kami ingin memberikan nasihat kepada santri-santri kami terlebih dahulu, yang mana mereka sekarang ini berada di rumah masing-masing. Karena kondisi kita di zaman sekarang ini yang masih berada di pandemi, sehingga para santri belajar dengan online di rumahnya masing-masing. Tentu sangat banyak yang mereka hadapi, yang mereka jumpai ketika belajar di rumah. Begitupun orang tua mereka juga banyak menghadapi perkara-perkara agar anaknya bisa belajar dengan baik ketika di rumahnya masing-masing. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang pertama yang ingin ulun nasihatkan kepada pada santri-santri kami, ya, yang mana di sini kita dalam rangka memberikan nasihat. Mungkin kita sering mendengar nasihat-nasihat, baik itu di hari Jumat, di mimbar-mimbar masjid, ataupun di kajian-kajian online ataupun yang offline. Akan tapi kaum muslimin, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat, dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat, dan terkhusus kepada para santri-santri kami, hendaklah kita selalu berusaha mendengarkan nasihat. Karena nasihat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin." Berilah nasihat, berilah peringatan, karena sesungguhnya nasihat tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang ingin kami nasihatkan, ini juga untuk diri kami pribadi dan untuk para santri-santri kami, hendaklah kita menjadi, yang pertama, hendaklah kita menjadi anak yang soleh. Hendaklah kita menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita semuanya. Yang mana orang tua antum memasukkan antum di ma'had dengan tujuan agar antum menjadi hamba Allah yang soleh, agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang solehat bagi santriwati. Maka dari itu, pahamilah itu semuanya. Pahamilah keinginan orang tua antum. Pahamilah harapan kedua orang tua antum yang ingin menjadikan antum anak yang soleh dan solehat, agar menjadi investasi bagi mereka di akhirat kelak. Kita ketahui bahwasannya, dan kita sudah hafal semuanya hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan barang yang mana seorang anak manusia yang ketika meninggal, ketika wafat, ketika dicabut nyawanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah waladun soleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka harapan tersebut janganlah kita abaikan, janganlah kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada kita, memerintahkan kepada kita agar kita menjadi anak yang soleh kepada orang tua kita, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semuanya, telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kepada selain Allah. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jika salah satu di antara kedua orang tua kita
yang mana salah satu di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya telah sampai lanjut usia atau sudah tua di dalam memeliharamu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan atau dan janganlah kamu wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan janganlah engkau membentak mereka, umai abah ni mama ni, kada tahu ulun lagi uyuh, itu tidak boleh. Ya, wala tanharhuma, kata Allah, janganlah engkau membentak mereka dengan ucapan yang menyakitkan hati orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua dengan ucapan yang baik. Ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka hendaklah kita perhatikan pesan Allah Subhanahu wa taala ini, nasihat Allah Subhanahu wa taala ini, wasiat Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita semuanya. Jadilah kita anak yang soleh, dan jangan jadi anak yang toleh, yang doyan, yang suka durhaka kepada orang tua kita, baik itu sadar ataupun tidak sadar, baik itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Karena ingat, Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keriduan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada keriduan orang tua kita, dan kemurkaan Allah itu ada di murkanya orang tua kita. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat, para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita, siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, hendaklah kita tunduk dan merendahkan diri kepada kedua orang tua kita, dan menjadi anak yang soleh, yang bisa menjadi pahala jariah bagi orang tuanya. Kemudian yang kedua, nasihat kami kepada para santri dan para santriwati, yaitu hendaklah menjadi penghafal Al-Quran yang sesungguhnya. Kita berada di Pondok Bakah ini dengan tujuan untuk menghafal Al-Quran. Para ustadz yang sering menguji ketika di penerimaan santri baru, mereka semuanya pasti menanyakan, apa tujuanmu masuk ke ma'had ini? Maka para santri atau para calon santri menjawab, ingin menjadi penghafal Al-Quran. Para santriwati menjawab, ingin menjadi penghafal Al-Quran. Ini adalah niat, ini adalah impian yang sungguh luar biasa, yang patut kita hargai, dan patut kita motivasi dan kita dukung dengan sebaik-baiknya, baik itu dari orang tua ataupun dari para asatid dan asatidah. Ya, karena menjadi penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau seandainya kita ingin menghafal Al-Quran dengan niat yang benar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk menempuh jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula kita mengetahui jalan yang dibenci atau bahkan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati huwa aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzi ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Quran ini, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, bisa memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lurus, jalan yang paling lurus bagi orang yang mau membaca dan menghafalkannya. Wa yubashshirul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, alladzi ya'maluna as-solihat, yang tidak hanya beriman akan tapi mereka yang melakukan amal-amal soleh, anna lahum ajran kabira, bagi mereka semuanya pahala yang sangat besar.
Maka dari itu santri-santriku, baik santriwati ataupun para santri, ya, hendaklah antum menghafal Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Karena dengan menghafal Al-Quran kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan Al-Quran kita bisa beramal soleh, ya, termotivasi untuk selalu beramal soleh. Ingat, tapi dengan niat ikhlas niat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghafal Al-Quran hanya untuk pujian, untuk sanjungan, untuk mendapatkan jabatan, pekerjaan dan lain sebagainya yang berbau dunia, maka itu pun berat ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menghafal Al-Quran, ya, Allah juga akan memberikan kesembuhan atau penawar atau obat bagi hati-hati kita yang sakit. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran sesuatu yang bisa menjadi obat bagi hati yang sakit, wa rahmah, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu tidak bisa menambah, dan bagi orang yang zalim itu tidak ada yang bisa menambah kecuali kerugian. Jadi intinya orang yang berbuat zalim, yang dia dapatkan hanyalah kerugian. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk para santri dan para santriwati secara khusus dan secara umum untuk kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, Allah memanggil orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya nikmat dari Allah tersebut untuk kita semuanya yang lahir dalam keadaan Islam. Akan tapi di ayat ini kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Jaga keislaman kita, jaga keimanan kita sampai kita meninggal. Karena kematian itu tidak bisa kita tunggu, atau bahkan kita tunggu dan kita tahu kapan kita meninggal. Ya. Jadi keislaman kita jaga sampai kita meninggal. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu bertakwa kepada Allah. Dan jauhilah maksiat. Wahai santriku, wahai santriwati, hendaklah engkau menjauhi maksiat. Di zaman sekarang ini engkau sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan HP yang ada di tangan kalian, untuk belajarkah ataukah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat, akan tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ataukah untuk bermaksiat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi dan di langit untuk kalian, kata Allah, untuk kita semuanya manusia. Apa-apa yang ada di bumi ini Allah ciptakan untuk semuanya manusia. Salah satunya
jawal, salah satunya HP yang kita pegang. Bagaimana kita bersikap kepada HP kita ini? Inilah bukti ya antum yang sudah belajar di pondok. Disinilah pembuktian antum, pengamalan antum tentang ilmu yang antum dapatkan ketika antum berada di rumah. Ya. Janganlah kita ya dengan HP kita ya kita banyak menonton apa-apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melihat perkara-perkara, kita banyak mendengar perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu musik. Ya, naudzubillah. Antum wahai para santri dan para santriwati sekarang ini dikerumuni dengan berbagai macam maksiat yang ada di HP kita ini. Ya, yang ada di HP ini, ya. Saya lihatkan nih di kamera ini HP ini. Ya. Apa yang kita bisa perbuat dengan HP ini? Apakah kita untuk bermaksiat ataukah untuk menyebarkan kebaikan kepada manusia? Nah, terutama jauhilah nyanyian. Karena nyanyian lagu yang ada di aplikasi-aplikasi, naudzubillah, itu yang menyebabkan kalian lalai. Itu yang menyebabkan kalian yang ingin konsisten belajar jadi malas. Yang ingin beribadah jadi futur dan lain sebagainya. Ingin menghafal Al-Quran, ingin fokus menghafal Al-Quran, menjadi futur karena nyanyian yang sering kita dengar di HP kita ini. Naudzubillah. Maka dari itu ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, jauhilah maksiat yang satu ini. Allah taala berfirman dalam surah Luqman ayat 6, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilihi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadits, yaitu percakapan yang sia-sia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bersumpah bahwasannya tafsir dari lahwal hadits adalah al-ghina, nyanyian, lagu, musik, ya, yang mana tujuannya itu adalah liyudilla an sabilillah, agar menyesatkan kita semuanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagu, nyanyian, musik itu semuanya bisa menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, dan menjadikannya olok-olokan. Kata Allah, ulaika lahum adzabun muhin. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perhatikanlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Takutlah kita kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita diazab berdahulu hanya kita takut kepada Allah. Allah telah mengancam di akhir ayat dengan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang mendewakan musik. Ya, jangan sampai kita santri yang sudah belajar malah menikmati lagu di rumah, ya, di kesunyiannya, di kamarnya, ya, nikmati itu lagu. Jangan, naudzubillah. Ya akhi, ya ikhwati, ya, janganlah engkau menjadikan sarana yang diberikan orang tua kita, yaitu HP, untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang terakhir yang sering Ustaz perhatikan, ya, walaupun kita tidak melihatnya, walaupun kita tidak mendengarnya, akan tapi ini ada yang melakukannya. Perhatikanlah ayat Allah. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang suka membuat status. Membuat status, baik itu di WhatsApp, baik itu di IG, baik itu di Line, baik itu di TikTok. Apa lagi satunya tuh? Liki, ya, Liki apa namanya itu? Itu juga perhatikan baik-baik ayat Allah. Kalau engkau menyebarkan keburukan, menyebarkan kemaksiatan melewat media tersebut, perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Innalladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah
fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di dalam surah An-Nur ayat 19 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan kejinya, perbuatan mungkarnya, yaitu antum bikin status yang ada lagu-lagunya, ya kan? Yang antum bikin video editan yang ada lagu-lagunya, naudzubillah, atau bahkan main di TikTok joget-joget, naudzubillah. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan kejinya tersebut tersiar, tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Yang santriwatinya, yang mungkin dia bercadar, akan tapi kebanyakan selfie, ya, memajang fotonya, memajang videonya di Facebooknya atau di mana, di IG-nya. Perhatikan ayat ini, ya. Pengen apa? Ingin tersebar. Perbuatan buruknya tersebut ingin disebarkan di hadapan manusia atau bahkan orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Kaum muslimin dan muslimat, para santri dan para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat yang ingin ulun sampaikan kepada kalian seberataan, kepada pian seberataan, agar kita sama-sama bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, hendaklah ketika kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kita orang-orang yang beriman. Apabila dibacakan ayat Allah, bergetar hatinya, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah tambah berani, bukan tambah membangkang, jangan. Nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita telah sampai di hadis yang ketiga. Ya, kita sudah masuk ke hadis yang ketiga tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ini kunyah, ya, nama dari kunyah dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati wa ita'iz zakati, wa iqamis salati wa ita'iz zakati, wa hajjil baiti wa sawmi ramadana. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman, ya, ini kunyah dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi di hadis ini, ya, kita dibolehkan memberikan kunyah kepada kita masing-masing, ya. Kunyah nama panggilan, ya. Tapi janganlah kita tidak menyebutkan nama asli kita, ya. Misalkan ada seseorang yang memiliki nama yang mungkin bagi orang lain itu tidak bagus. Misalkan namanya Sugeng, misal aja, ya. Bagi dia itu kurang bagus,
diganti dengan kunyahnya, misalkan Abu Abdullah, misalkan Abu Abdurrahman, Abu Muhammad, misalkan Abu Ahmad, misalkan. Ya. Boleh pakai kunyah, akan tapi nama aslinya jangan sampai dilupakan. Misalkan namanya Sugeng Abu Muhammad, misalkan. Jadi boleh, ya. Dan kunyah ini bisa dengan bapak kita, ya. Abu artinya bapak dari Muhammad, misalkan Abu Muhammad berarti bapak dari Muhammad. Dia berkunyah dengan nama anak-anaknya, misalkan. Nah, jadi kunyahnya Abdullah bin Umar ini adalah Abu Abdurrahman. Beliau adalah anak Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya. Anak dari Umar bin Khattab. Jadi di dalam hadis ini juga Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan apabila kita mendengar seorang sahabat Rasulullah SAW yang mana dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian orang tuanya tidak beriman, maka kita katakan kepada mereka radhiyallahu anhu. Kalau sahabat tersebut yang mana bapaknya belum atau tidak beriman. Kalau anaknya dan bapaknya beriman, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Sebagaimana di dalam hadis ini, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah itu anaknya Umar dan Umar adalah sahabat Rasul. Dua-duanya sahabat Rasul yang hidup di zaman Rasul dan beriman kepada Rasulullah SAW, maka dikatakan radhiyallahu taala anhuma, ya, atau radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya beriman. Akan tapi kalau sahabat yang satu saja, sahabatnya saja beriman, orang tuanya atau bapaknya tidak beriman, maka kita katakan radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ini berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hadis ini ungkapan sami'tu, ya, aku mendengar Rasulullah sallam, ya. Di dalam setiap hadis janganlah kita cuek, ya, jangan sampai kita mengabaikan. Kalimat sami'tu ini sangat penting bagi orang-orang yang betul-betul ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini penting bagi orang-orang yang ingin mendalami ilmu hadis. Ya, karena dengan kalimat sami'tu, ya, dia seakan-akan mendengar langsung nasihat tersebut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar langsung. Jadi seakan-akan kalau kita membaca sami'tu tersebut, seakan-akan kita langsung mendengar nasihat petuah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita tidak hidup di zaman beliau. Ya. Dan ini dipraktekkan oleh ulama besar, yaitu Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala. Beliau pernah didatangi oleh teman-temannya ketika selesai sholat di masjid, dan sahabatnya atau teman-temannya ini berkata kepada Abdullah, ulama besar Abdullah Ibnu Mubarak ini rahimahullah ta'ala ini, dengan mengatakan, apakah engkau tidak kesepian, wahai Abdullah bin Mubarak? Kenapa? Karena ulama besar ini, Abdullah bin Mubarak ini, ketika selesai sholat, setelah selesai berzikir, beliau langsung pulang. Beliau tidak suka nongkrong dengan teman-temannya, baik itu di dalam masjid ataupun di luar masjid. Dia langsung pulang ke rumahnya. Maka teman-temannya ini mengatakan, apakah engkau tidak kesepian? Tidak mau ngobrol dengan kita, tidak mau nyimbrung dengan kita, ya, tidak mau ngobrol-ngobrol santai-santai, baik dalam masjid ataupun di luar masjid. Kata beliau, kenapa saya harus kesepian?
Karena saya selesai berzikir, selesai sholat, kemudian selesai berzikir langsung pulang, saya langsung membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tidak merasa kesepian. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa dengan mendengar hadis Nabi SAW, seakan-akan beliau langsung berguru, mendengar petuah nasihat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini harus kita ambil pelajaran yang berharga dari sikap beliau, dari akhlak beliau, yaitu Imam Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Kemudian ya, kita lanjut penjelasan hadis ini ya, atau terjemahannya lagi ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, kata Rasulullah SAW. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, menunaikan salat ya, melaksanakan salat. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Inilah rukun Islam yang 5 ya. Rukun Islam yang 5 yang sudah kita ketahui bahwasannya sejak kita kecil kita mengenal rukun Islam, yaitu ada 5. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga di sini zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa. Nah, Bunyal Islamu ala khamsin. Kita jelaskan ya, kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara ya. Jadi di situ ada kalimat bunya. Ya, kalau kita memahami kaidah bahasa Arab, di sini ada menggunakan kalimat pasif ya. Kalimat pasif yaitu dibangun. Maka kita bertanya, siapa yang membangun? Maka jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala lah yang membangun Islam ini menjadi 5 perkara. Ya, jadi subjeknya atau pelakunya tidak disebutkan di dalam kalimat tersebut. Kenapa tidak disebutkan? Karena sudah diketahui pelakunya. Ya. Siapa yang membangun? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman yang lain yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan lemah. Di situ manusia diciptakan, khuliqa. Di situ pakai fi'il madhi majhul, yaitu ungkapan kata pasif ya. Diciptakan. Siapa yang menciptakan? Sudah kita ketahui bahwasanya menciptakan seluruh manusia adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi subjek atau pelakunya tidak disebutkan di dalam kata tersebut, di dalam kalimat tersebut. Jika ada kata kerja yang sudah diketahui subjeknya, baik menurut syariat ataupun takdir, boleh tidak disebutkan subjeknya. Kata beliau, kalau ada kata kerja yang sudah diketahui subjeknya atau pelakunya, baik menurut syariat ataupun secara takdir ya, takdir tadi bahwasanya Allah yang menciptakan manusia, itu sudah kita ketahui bersama, maka boleh tidak disebutkan pelakunya atau subjeknya dari kalimat tersebut,
memberikan pelajaran bagi kita bahwa kalau kita mengetahui pelakunya yang sudah diketahui secara ilmu syar'i dan secara takdir pun, ya, maka kita boleh tidak menyebutkan subjeknya karena sudah tahu siapa yang menjadi pelakunya. Kemudian di atas 5 perkara, ya. Yang pertama yaitu syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Yang pertama adalah kalimat syahadatain, ya. Jadi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan hadis ketiga ini beliau tidak panjang lebar menjelaskan tentang rukun Islam. Kenapa? Karena beliau sudah menjelaskannya di dalam hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Di situ Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin telah menjelaskan panjang lebar tentang rukun Islam, yang mana juga telah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Ya, bisa dilihat kembali di video atau rekaman kajiannya. Jadi beliau cuma menjelaskan secara singkat di dalam penjelasan hadis ketiga ini, ya. Tapi kita mungkin bisa mengulang sedikit, yaitu bahwasannya di dalam kalimat syahadatain kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya di dalam kalimat syahadatain itu terkandung 2 syarat diterimanya amal seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat syahadati alla ilaha illallah, yaitu kita menetapkan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya apa? Syarat yang pertama diterima amal saleh dengan persaksian tersebut yaitu ikhlas untuk Allah. Jadi kita harus mengikhlaskan semua amal ibadah kita untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di situ terkandung di dalamnya bahwa kita harus berittiba, ya, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika kita beramal, kita kembalikan sumbernya. Apakah ada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang amalan tersebut? Ya. Jadi kita tidak boleh mengajarkan suatu amalan yang mana amalan tersebut tidak ada landasannya, tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syahadatain ini juga kalau kita betul-betul menancapkannya di dalam hati kita, ya, di dalam, ya, tidak hanya cuma lisan saja, ya, tidak hanya lisan saja, tapi kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kalimat syahadatain itu betul-betul menancap di hati kita. Kita buktikan dengan perbuatan kita, ya. Yaitu zaman sekarang kita diuji, ya. Kita ketahui bersama di waktu yang ada sekarang ini agama Islam sedang diuji dengan dilecehkannya Nabi Muhammad SAW oleh seorang presiden dari negara Perancis. Maka kita sebagai orang yang beriman yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kita harus memberikan tindakan atas perbuatan orang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada agama Islam, ya. Di sini kita harus bergerak, ya, atau mengucapkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh beliau, yaitu presiden Prancis tersebut, adalah perbuatan yang menodai agama Islam dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah bukti kita, ya, dengan kita membela agama Allah, dengan kita membela agama Rasulullah SAW, ya, dengan kita betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah dibahas oleh banyak para ustadz, ya, insyaallah taala. Kemudian kita tidak berpanjang lebar di situ, ya.
kita langsung ya, karena waktu juga mepet. Nah, kita lanjutkan yang kedua ya, yaitu wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat ya. Taib, mungkin ada yang bertanya, di dalam hadis ini ya, yang semua tentang rukun Islam ini sudah dijelaskan di dalam hadis yang kedua ya. Jadi kita tidak berpanjang lebar di dalam penjelasan tentang salat, zakat, puasa dan haji. Akan tapi di hadis ini ada sedikit permasalahan, yaitu tentang meletakkan runtutan rukunnya saja, yang mana di hadis yang kedua, yaitu yang didahulukan adalah puasa, kemudian baru haji. Di hadis yang ketiga ini bahwa Nabi SAW menyebutkan haji terlebih dahulu, kemudian baru puasa ya. Jadi di sini ada permasalahan. Maka jawabannya kata Syekh, perlu diketahui itu urutan ya, itu hanya menyebut urutan saja, bukan masalah keutamaan ya. Di sini namanya tartib dzikri kata Syekh ya, menyebutkan secara penyebutan saja ya, tidak bermaksud mendahulukan keutamaan. Dia hanya menjelaskan secara tertib ya, tertib penyebutannya saja ya, bukan berarti runtutan yang sesuai dengan keutamaannya. Sama seperti ya, kita misalkan di Ma'had Bakah itu ada lembaga apa saja ya. Ada SMA, ada SMP, ada SD, ada TK. Ya, TK di akhir ya. Harusnya yang pertama adalah TK, yang kedua adalah SD. Itu tidak memberikan pengaruh. Itu cuma penyebutan urutan saja. Nah, cuma itu yang menjadi permasalahan di dalam hadis ini. Nah, habis. Taib ya, nanti waktunya karena sudah selesai, nanti insyaallah kita lanjutkan penjelasannya di waktu yang akan datang insyaallah taala. Mungkin salah khilaf yang ini bisa yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi nasihat pada hari ini bisa kita ambil pelajarannya dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita untuk bisa mengamalkan nasihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita simak dan kita dengarkan. Kalau ada salah ucapan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan kemudian kita kembalikan kepada pembawa acara, kepada beliau kami persilahkan. Syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga kita dan kaum muslimin bersama bisa mengambil manfaatnya. Di sini ada satu pertanyaan Ustaz. Ustaz, apa hukumnya sholat dalam keadaan mulut masih bau aroma yang menyengat, semisal bawang, Ustaz? Hukum sholatnya ya, kalau sholatnya ya sah saja ya. Kalau dia sholat kemudian dalam keadaan mulut yang masih berbau, yaitu ketika dia selesai makan bawang misalkan ya, kalau sholatnya secara syar'i tidak membatalkan ya, akan tapi itu makruh bagi dia. Kenapa? Karena mengganggu orang-orang yang ada di sebelahnya ketika sholat ya. Sama seperti orang yang selesai merokok ya, yang mana bau mulutnya bau rokok ya. Jadi itu menyebabkan dirinya dibenci ya, perbuatan tersebut dibenci karena mengganggu saudara-saudaranya yang sholat di sampingnya. Wallahu taala alam. Taib,
Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan ini menjadi tambahan ilmu dan menjadi penyemangat untuk kita selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, dan menjadikan kita selalu menjadi anak yang soleh kepada orang tua kita, dan menjadikan diri kita tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mendengarkan adab-adab, ayat-ayat yang berbunyi adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, Subhanallah adada ma baina dhalik. Dakwah on the air 93.7 Gema Madinah.